Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salmi Jahafi, NIM 1804030086. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah AI, Artificial Intelligence, dan saya akan mempresentasikan tentang algoritma random forest. Pengertian algoritma random forest. Random forest atau RF adalah suatu algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi random forest dilakukan melalui penggabungan pohon tree dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Penggunaan pohon tree yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi yang akan didapatkan menjadi lebih baik. Penentuan klasifikasi dengan random forest diambil berdasarkan hasil voting dari tree yang terbentuk. Pemenang dari tree yang terbentuk ditentukan dengan vote terbanyak. Pembangunan pohon tree pada random forest sampai mencapai ukuran maksimum dari pohon data. Akan tetapi, pembangunan pohon random forest tidak dilakukan pemangkasan atau pruning, yang merupakan sebuah metode untuk mengurangi kompleksitas ruang. Pembangunan dilakukan dengan penerapan metode random feature selection untuk meminimalisir kesalahan pembentukan pohon tree dengan sampel data menggunakan variabel yang diambil secara acak dan menjalankan klasifikasi pada semua tree yang terbentuk. Di sini ada sejarah random forest. Metode umum dari random decision forest pertama kali diusulkan oleh Ho pada tahun 1995. Tin Can Ho yang menetapkan bahwa pohon-pohon keputusan di random forest membela diri dengan hyperplanes yang miring. Jika secara acak dibatasi untuk peka hanya pada dimensi fitur yang dipilih, maka dapat memperoleh akurasi ketika pohon-pohon keputusan tumbuh tanpa terlalu banyak berlatih. Sebuah karya berikutnya pada tema yang sama menyimpulkan bahwa metode pemisahan lain selama pohon-pohon keputusan secara acak dipaksa tidak peka terhadap beberapa dimensi fitur berperilaku sama. Perhatikan bahwa pengamatan terhadap pengklasifikasi yang lebih kompleks, hutan yang lebih besar, yang semakin akurat, hampir secara monoton, sangat kontras dengan keyakinan umum bahwa kompleksitas penggolongan hanya dapat tumbuh pada tingkat akurasi tertentu sebelum disakiti dengan overfitting. Penjelasan tentang perlawanan metode hutan terhadap overtraining dapat ditemukan dalam teori Klein-Brecht tentang diskriminasi stokastik. Dan awal mula perkembangan gagasan Breiman tentang random forest dipengaruhi oleh karya Amit dan Geman yang memperkenalkan gagasan pencarian lebih dari satu subset acak dari keputusan yang tersedia ketika memisahkan sebuah simpul dalam konteks menumbuhkan satu pohon. Gagasan pemilihan subruang acak dari Ho juga berpengaruh dalam desain random forest. Dalam metode ini, hutan pepohonan ditanam dan variasi di antara pepohonan diperkenalkan dengan memproyeksikan data pelatihan ke dalam subruang yang dipilih secara acak. Sebelum memasang setiap pohon atau setiap simpul, kemudian jadilah ide pengoptimalan
node acak, di mana keputusan di setiap node dipilih dengan prosedur acak dari optimasi deterministik yang pertama kali diperkenalkan oleh Dieterich. Random Forest pertama kali dipublikasikan dengan beberapa persiapan ialah melalui makalah oleh Leo Breiman. Makalah ini menjelaskan metode membangun hutan pohon yang tidak berkorelasi menggunakan prosedur seperti CART, Classification and Registration Trees, dikombinasikan dengan pengoptimalan simpul acak dan bagging. Selain itu, makalah ini menggabungkan beberapa bahan, beberapa sebelumnya dikenal dan beberapa novel yang membentuk dasar dari praktik modern hutan acak. Khususnya yang pertama menggunakan out of bag error sebagai perkiraan kesalahan generalisasi. Yang kedua mengukur variabel penting melalui permutasi. Dan sini ada beberapa fitur yang ada di fungsi random forest. Yang pertama, subset digunakan untuk memilih mana baris dari data yang akan digunakan dalam melakukan pemodelan random forest. Metri menunjukkan jumlah variabel yang akan digunakan sebagai split pada setiap pohon yang terbentuk. Besar nilai M3 secara default yaitu SQRT untuk klasifikasi dan P3 untuk regresi dengan P adalah jumlah variabel independen. Yang ketiga, entry menunjukkan beberapa jumlah pohon yang hendak dibentuk. Semakin banyak jumlah pohon yang terbentuk maka akan semakin baik karena nilai variasi dan MC akan menurun. Nilai default untuk entry adalah 500. Yang keempat, importansi digunakan untuk menampilkan variabel independen berdasarkan nilai kepentingannya. Importansi dapat digunakan untuk mengetahui variabel mana yang paling penting, dalam arti seberapa penting variabel bebas mempengaruhi variabel respon. Semakin penting suatu variabel, maka akan semakin besar nilai importansinya. Nah, langkah-langkah rinci dari random forest. Yang pertama, menghasilkan sebuah set pelatihan baru dengan sampel acak dengan penggantian bootstrap dari set pelatihan asli. Yang kedua, untuk setiap set pelatihan baru, dibangun sebuah pohon dengan pemilihan fitur acak di setiap simpul pohon dan tanpa pemangkasan. Yang ketiga, setelah jumlah besar pohon dihasilkan, data baru diprediksi dengan menggabungkan hasil semua pohon dengan strategi voting mayoritas. Nah, keuntungan random forest yang pertama, dapat memecahkan masalah klasifikasi dan regresi. Yang kedua, menangani data dimensi tinggi dan hasil pentingnya variabel fitur yang berguna. Yang ketiga, memiliki metode yang menyeimbangkan kesalahan dalam set data di mana kelas tidak seimbang. Yang keempat, data tidak digunakan untuk pelatihan selama bootstrapping digunakan untuk menguji data. Sebuah sampel out of bag, kesalahan estimasi pada data ini akurat. Nah, kekurangan random forest yang pertama, bekerja lebih baik untuk klasifikasi tetapi tidak untuk regresi. Yang kedua, merasa seperti pendekatan kotak hitam, sangat sedikit kontrol terhadap apa yang dilakukan perangkat lunak. Yang keempat, random forest tidak baik dalam
generalisasi kasus dengan data yang benar-benar baru. Yang keempat itu random forest biasa terhadap variabel kategori yang memiliki beberapa tingkatan atau kategori. Nah, penerapan random forest. Berikut contoh kasus dalam penerapan random forest. Menggunakan program RStudy diberikan data kredit Jerman yang terdiri dari 21 variabel dan 1000 catatan. Variabel tergantung atau target adalah kredibilitas yang menjelaskan apakah pinjaman harus diberikan kepada pelanggan atau berdasarkan profilnya. Nah, di sini juga ada contoh atau gambar random forest simplified. Di sini ada ekstensi dan random forest tri 1, tri 2, tri 3 dan kelas A, kelas B. Majority, voting, final class. Di sini juga ada sama yang sebelah kanan bisa masuk gambar flowchart juga. Ini contoh gambar flowchart random forest. Ada sampling width, reflected command. Nah, di step 1 dataset 1 itu bisa ke sample for card 1 dan sebaliknya card 1 bisa pindah ke atau beralih ke dataset. Nah, di set kedua ada randomly selected vector subset. Nah, setelah itu ada input. Nah, set 3 ada card 1, card 2, card 3 dan card N. Output. Nah, contoh flowchart algoritma random undersampling. Ini gambarnya ya, yang sebelah kanan. Pendekatan resampling dibagi menjadi 3 kategori. Metode oversampling atau dan undersampling dan hibrida yang menggabungkan kedua pendekatan sampling atau Chian et al. 2016. Salah satu teknik resampling yang umumnya digunakan yaitu undersampling yang secara acak memiliki sampel di kelas mayoritas dan menambahkannya ke kelas minoritas. Membentuk sebuah data set pelatihan baru. Oversampling bertujuan untuk meningkatkan sampel kelas minoritas sampai sama dengan kelas mayoritas lain dengan menduplikasi secara acak sampel kelas minoritas HCL 2016, sedangkan random undersampling yaitu menghasilkan subsampel acak dari ekstensi kelas mayoritas Rajesh dan Duli 2018. Undersampling. Metode sampling ini secara acak memiliki sampel di kelas mayoritas dan menambahkannya ke kelas mayoritas membentuk sebuah dataset pelatihan baru. Ada sini flowchart algoritma random oversampling. Sebelah kanan ada gambarnya. Oversampling dalam metode ini contoh dari kelas minoritas dipilih secara acak dan diduplikasi. Instansi yang dihasilkan hanya meningkatkan besarnya jumlah kelas minoritas dengan hanya mereplikasi informasi yang sama. Salah satu teknik oversampling yang populer dalam menangani ketidakseimbangan kelas yaitu SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique.
synthetic minority oversampling technique. Nah, ini gambarnya, contoh gambar algoritma random oversampling. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah. Saya mohon maaf dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.